Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1, Strategi Pembelajaran Matematika akan menjelaskan materi terkait teori Thorndike dan teori Skinner. Sebelumnya, kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Mutiarani dengan NPM 20130210036, Maria Anggun Zahra dengan NPM 20130210018, Namira Setiana dengan NPM 20530210010, Iputuria dengan NPM 20130210006. Di belajar Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tahun 1874. Thorndike mendapat gelar sarjananya dari Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895 dan master dari Harvard pada tahun 1897. Beliau menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Association Process in Animals. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang menurut oleh Thorndike, belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respons. Di teori-teori yang dipaparkan di atas, teori yang sangat cocok digunakan zaman sekarang dan merupakan pokok pembahasan adalah teori ini. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka diterapkanlah teori behavioristik melalui teknik drill and practice. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan teori ini, diantaranya yaitu yang pertama, guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar sangat penting bagi siswa. Yang kedua, guru mengecek kesiapan belajar sebagai persyaratan belajar. Yang ketiga, memberikan sanksi atau hukuman kepada pelajar yang berusaha untuk melanggar peraturan tersebut. Bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid tahu apa yang telah diajarkan di sekolah, tetapi guru harus tahu apa yang harus diajarkan. Dengan teori Thorndike yang dilakukan dengan metode latihan atau dengan terus mencoba, menunjukkan bahwa sikap dalam mempelajari matematika mempunyai hubungan positif terhadap pencapaian matematikanya, walaupun dengan proses atau tahapan yang membutuhkan waktu yang lama. Teori Thorndike disebut juga teori penyerapan, yang menghubungkan antara stimulus dan respon yang dikenal dengan teori koneksionis. Teori ini menekankan kepada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba, atau trial and error. Adapun ciri-ciri belajar trial and error antara lain, ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Adapun hukum-hukum yang digunakan oleh Edward Lee Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan atau the law of readiness. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan untuk melakukan belajar. Apabila individu sudah siap untuk melakukan suatu tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut memberi atau mendatangkan kepuasan. Namun, bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan baginya, sehingga menyebabkan akan dilakukannya tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaan tersebut. Apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi ia terpaksa melakukannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Dan apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan mencoba untuk melakukan tingkah laku tersebut sampai siap, maka hal tersebut akan menimbulkan kepuasan. Yang kedua adalah hukum latihan atau the law of exercise. Dalam hukum latihan ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum penggunaan dan hukum tidak ada penggunaan. Prinsip hukum penggunaan adalah hubungan antara stimulus dan respons yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakan. Sedangkan prinsip hukum tidak ada penggunaan adalah hubungan antara stimulus dan respons yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan atau latihan.
Hukum yang ketiga yaitu hukum akibat atau the law of effect. Hukum ini berbunyi, hubungan antar stimulus dan respons diperkuat apabila akibatnya memuaskan dan akan melemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan atau kepuasan cenderung akan diulang. Sebaliknya, apabila tidak menyenangkan akan cenderung diberhentikan. Selanjutnya, aplikasi Thorndike dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pelajaran tersebut. Maka, guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar tersebut penting bagi siswa. Yang kedua, kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Karena itu, guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental atau kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum atau isi instruksional. Ketiga, guru harus menyadari fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai strategi motivasi untuk mempertahankan minat belajar siswa di kelas. Yang keempat, guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis dan cara yang lebih koheren. Ini adalah cara utama menangkap dan mempertahankan kepentingan peserta didik dalam kegiatan pedagogis. Yang kelima, guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelasnya. Ini disebabkan karena hukuman tidak bisa benar-benar mengatasi masalah dan itu akan membuat siswa menjadi lebih keras di kelas. Guru harus menyadari pentingnya latihan atau praktek dalam proses pembelajaran. Beberapa tips yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika dari teori Thorndike adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan bahwa siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi, setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Yang ketiga, dalam proses belajar, pendidik hendaknya menyampaikan materi matematika dengan cara yang menyenangkan. Contoh dan soal latihan yang diberikan, tingkat kesulitannya bertahap, dari yang mudah sampai yang sulit. Hal ini bertujuan agar siswa mampu menyerap materi yang diberikan. Yang keempat, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Yang kelima, supaya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran, proses harus bertahap dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selanjutnya, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah, dan yang belum baik harus segera diperbaiki. Dalam belajar, motivasi tidak begitu penting karena perilaku peserta didik terutama ditentukan oleh penghargaan eksternal dan bukan oleh intrinsic motivation. Yang lebih penting dari ini ialah adanya respon yang benar terhadap stimulus. Kemudian, materi yang diberikan kepada peserta didik harus ada manfaatnya untuk kehidupan anak kelak setelah dari sekolah. Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid tahu apa yang telah diajarkan, tetapi guru harus tahu apa yang hendak diajarkan. Dengan ini, guru harus tahu materi apa yang harus diberikan, respon apa yang diharapkan, dan kapan harus memberi hadiah atau membetulkan respon yang salah. Melalui belajar dan mencoba soal-soal matematika, sedikit demi sedikit siswa bisa menyelesaikan soal matematika, karena dengan pemahaman yang baik akan memudahkan siswa dalam belajar matematika. Teori belajar Skinner. Dalam teori belajar Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar dan responnya menjadi lebih baik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam teori Skinner yakni sebagai berikut. A. Mempelajari keadaan kelas berkaitan dengan perilaku siswa. B. Membuat daftar pungat positif. C. Memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis penguatannya. Kemudian D. Membuat program pembelajaran berisi urutan perilaku yang dikehendaki
penguatan waktu mempelajari perilaku dan evaluasi. Sebagai tokoh behavioristik, Skinner mengatakan bahwa belajar dapat dipahami, dijelaskan, dan diprediksi secara keseluruhan melalui kejadian yang dapat diamati, yakni perilaku peserta didik beserta antecedan dan konsekuensi lingkungannya. Menurut Skinner, untuk mengamati konsekuensi dan perilaku dapat ditunjukkan dalam perilaku berikutnya. Misalnya, seorang siswa yang mendapat hadiah dari gurunya berupa senyum ketika meminta perhatian di dalam ruang kelas, kemungkinan besar mengikuti arahan gurunya daripada siswa lain yang perilakunya tidak tampak dan tidak pernah ditegur. 2. Prinsip-prinsip belajar menurut Skinner. Dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, ada beberapa prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku, yakni sebagai berikut. A. Reinforcement atau penguatan. Reinforcement didefinisikan sebagai sebuah konsekuen yang menguatkan tingkah laku atau frekuensi tingkah laku. Keefektifan sebuah reinforcement dalam proses belajar perlu ditunjukkan. B. Punishment atau hukuman. Punishment adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku. C. Shaping atau pembentukan. Istilah shaping atau pembentukan digunakan dalam teori belajar behavioristik untuk menunjukkan pengajaran keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan pada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. D. Extinction atau kepunahan. Extinction adalah mengurangi atau menurunkan tingkah laku dengan menarik reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Dari prinsip di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya prinsip belajar Skinner lebih menekankan proses dan penguatan positif kepada siswa supaya siswa lebih terpacu lagi untuk belajar. 3. Aktivitas belajar Skinner. Menurut Skinner, belajar akan berlangsung sangat efektif apabila 1. Informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap. 2. Pembelajaran segera diberi umpan balik atau feedback mengenai akurasi pembelajaran mereka, yakni setelah belajar mereka segera diberitahu apakah mereka sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. 3. Pelajar mampu belajar dengan caranya. Belajar juga menurut pandangan B.F. Skinner adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Menurut Skinner, dalam belajar ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar. Kedua, respon si pelajar. Ketiga, konsekuensi yang bersifat menggunakan respon tersebut, baik konsekuensi sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. Ciri-ciri aktivitas belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. Dan yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.